Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur atas nikmat panjang umur, bersyukur atas nikmat badan yang sehat, bersyukur atas nikmat rezeki yang sudah Allah berikan kepada kula panjenengan. Bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya salawat yang kululan panjenengan baca akan dibawa oleh malaikat, diperlihatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa turadu salatuna alaika ya Rasulullah?" Bagaimana mungkin salawat yang kami baca ini akan sampai kepada engkau waqad arimta, yakni balita, padahal engkau sudah wafat, engkau sudah meninggal dunia, engkau sudah hancur menjadi tulang belulang. Qala Rasulullah menjawab, Inna Allah azza wa jalla haram Allah ala al-ardi an taqula ajzadal anbiya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada semua makhluk yang ada di bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Karena kita bukan nabi, juga bukan rasul. Begitu kululan panjenengan meninggal dunia, kita hanya seonggok daging yang akan membusuk dan siap menjadi santapan cacing-cacing tanah. Untuk itu ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kululan panjenengan berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti perbuatan kululan panjenengan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik. Mudah-mudahan dengan perbuatan yang baik itu
akan menghapus dosa khilaf salah kita setiap hari. Wa khaliqin nas bihulukin hasan. Bergaulah dengan orang lain, bergaulah dengan orang tua, bergaulah dengan tetangga, bergaulah dengan sanak saudara, bergaulah di lingkungan dan masyarakat dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Infitar berfirman, memberikan kabar, idza sama'u fatarat, apabila langit terbelah, wa idzal kawakibu tasarat, dan apabila bintang-bintang bertabrakan, jatuh berserakan, wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan meluap tumpah ke daratan, wa idzal quburu bu'thirat, dan apabila makhluk-makhluk yang dikubur dibongkar dan dibangkitkan, alimat nafsu ma qaddamat wa akharat, maka setiap jiwa, setiap orang akan mengetahui apa yang telah dikerjakan ketika hidup di dunia dan apa yang dilalaikan ketika dia hidup di dunia ini. Maka judul khutbah hari ini, hari pertanggungjawaban, bersumber dari sebuah hadis yang dikutip dari kitab Sunan Tirmidzi. Al-Imam Abu Isa Tirmidzi qala, beliau berkata, hada hadisun hasan sahih, status hadis ini hasan sahih. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abu Barzah Al-Aslami qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergerak, tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba, seorang manusia, hatta yus'ala an arba, tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba di hari kiamat sampai dia dituntut 4 pertanggungjawaban. Yang pertama kata Nabi kita, an umrihi fima aflah, umurmu kau gunakan untuk apa? Seorang sahabat datang menemui Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, ayun nasi khair, ya Rasul, siapakah orang yang paling baik itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, orang yang paling baik itu orang yang umurnya panjang, bagus amalnya. Lalu sahabat ini bertanya lagi, fa ayyun nasi sarrun, lalu siapakah orang yang tidak baik itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang diberikan umur panjang tapi jelek amalnya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, diberikan umur kita, ada yang diberikan umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan lebih dari 70 tahun. Umur itu nanti akan dituntut tanggung jawabnya. Umurmu kau gunakan untuk apa? Dalam hadis lain, Rasulullah pernah didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, isma syi'ta,
hiduplah sesuka engkau. Silahkan engkau tidak mau melangkahkan kaki ke masjid. Silahkan engkau tidak mau membayar zakat. Silahkan engkau lebih suka ke tempat-tempat maksiat. Silahkan. Fa innaka mayyitun. Tapi ingat, sesungguhnya engkau akan mati. Engkau akan menjadi mayat. Engkau akan menjadi jenazah. Untuk itu, mari di sisa-sisa umur ini kita gunakan umur kita untuk beribadah kepada Allah. Karena kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi hari esok. Apakah hari esok kita masih hidup atau justru sebaliknya? Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu dengan pasti di bumi mana dia akan meninggal dunia. Nyawa ini hanya titipan, not free, not limited, bukan bebas tanpa batas. Allah bisa mengambilnya kapan saja. Malaikat maut bisa datang kapan saja. Walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap manusia mempunyai batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum, kalau ajalnya sudah datang kepada mereka, la yastahiruna sa'ah wa la yastaqdimun, maka tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang. Allah tidak akan pernah menunda kematian seseorang apabila sudah datang waktunya. Untuk itu, mumpung kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah, gunakan untuk beribadah. Salatlah sebelum kululan panjenengan disolatkan. Lalu yang kedua, yang akan dituntut di hadapan Allah, ana ilmihi fa'ala fima fa'ala. Ilmumu kau gunakan untuk apa? Para ustadz, para kiai, ilmunya nanti akan dituntut tanggung jawabnya di hadapan Allah. Untuk itu berhati-hatilah. Ilmunya untuk membodohi masyarakat, untuk menipu masyarakat, atau untuk mencerdaskan masyarakat. Bahkan dalam Al-Quran Allah memberikan peringatan kaburahmatan indallah antaqulu ma la taf'alu. Amat besar kebencian di sisi Allah orang yang perbuatannya tidak sesuai dengan omongannya. Lalu yang ketiga, yang akan dituntut tanggung jawabnya di hadapan Allah, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Hartamu kau dapat dari mana dan kau belanjakan untuk apa? Harta, pertanyaannya ada dua. Dari mana dan kemana? Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan yang sangat keras. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, innahu la yarbu lahmun nabata min sukhtin illa kanatin naru awlabi. Daging yang tumbuh dan berkembang karena harta yang haram, tempatnya di neraka. Untuk itu berhati-hatilah. Lalu yang keempat, wa an jismihi fima ablahu. Untuk apa anggota badanmu kau gunakan? Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Isra menjelaskan, inna sam'a,
sesungguhnya pendengaran telinga, wal basar penglihatan mata, wal fuad hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan dituntut tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yasin, al-yawma nahtimu ala afwahihim, hari itu mulut kita digembok. Mulut yang pandai bersilat lidah, mulut yang pandai mengelak, mengeles, hari itu dikunci oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim, tangan kita yang akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki kita akan memberikan kesaksian. Bima kanu yaksibun, atas semua perbuatan kulolan panjenengan di dunia ini. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Sekian dan demikianlah khutbah Jumat kali ini, walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anul azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsira kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fi Palestin, fi Suriah, fi Indonesia, fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum waskuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.